Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 344 sampai episode 345. Jangan pikirkan itu. Episode 344. Pada saat yang sama, Sasa bergegas ke ruangan ketika dia mendengar gerakan itu, berseru, "Rose, ada apa denganmu?" "Sasa, saya ingin mengobrol dengan Xiao Suir sendirian." Landon Shen berbalik dan berkata kepada Sasa. Melihat bahwa Rose tampaknya di luar kendali, meskipun Sasa cemas, dia mengangguk pada Landon Shen, "Ya." Segera dia menutup pintu dan tidak mengganggu mereka. Landon Shen sedikit mengernyit, dan Rose di tangannya masih gemetaran, seolah-olah dia menderita kejutan besar. "Jangan takut." Landon Shen hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Butuh waktu lama bagi Rose untuk memilah emosinya, matanya mengalir, dan dia bertanya dengan lembut, "Landon Shen, maukah kau? Apakah kau tidak menginginkanku?" "Jangan pikirkan itu," Landon Shen menggelengkan kepalanya. "Jawab aku." Rose menatap Landon Shen dengan sungguh-sungguh dengan sedikit air mata menggantung di bulu matanya yang indah. Melihat penampilan wanita itu yang sangat lemah, Landon Shen merasa tertekan. "Gadis bodoh, tidak mungkin. Bahkan jika kamu tidak menginginkanku, aku akan selalu mengganggu kamu." Landon Shen menarik napas dalam-dalam dan menyentuh kepala wanita itu, dengan senyum di mulutnya. Mendengarkan kata-kata seperti sumpah, Rose mengangkat sudut mulutnya, meremas senyum, tetapi matanya agak merah. "Aku takut. Aku selalu memimpikannya hal-hal buruk baru-baru ini." Rose menggigit giginya dan mengatakan rasa takut di hatinya. Hanya pria di depannya yang bisa memberinya kenyamanan spiritual. Landon Shen tidak banyak bertanya, dan mendengarkan Rose dengan tenang. Baru-baru ini, Rose selalu memiliki mimpi yang sama berulang kali. Mimpi itu penuh darah, seolah-olah ada seorang wanita berbaju merah memegang pedang panjang, membantai tanpa henti. Rose secara samar menyerupai wanita itu. Mendengarkan kata-kata Rose, Landon Shen selalu merasa sedikit aneh. "Suir kecil, kapan kamu mulai bermimpi ini?" tanya Landon Shen. "Aku sudah mengulangi mimpi ini sejak terakhir kali aku membunuh," jawab Rose, menggigit giginya. Landon Shen merenung sebentar, dan tidak tahu mengapa hal aneh ini terjadi. Jika pembunuhan yang menyebabkan bayangan psikologis Rose, apa yang terjadi pada wanita berbaju merah? "Masalahnya sulit dijelaskan, sepertinya saya hanya bisa bertanya pada guru." Landon Shen menghibur Rose sebentar dan memintanya mengambil cuti beberapa hari untuk beristirahat di rumah. Landon Shen telah bersama Rose di ruangan itu, suasana hati Rose perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi dia tidak nafsu makan, jadi dia minum bubur kecil untuk makan malam. Mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi, Landon Shen berjalan keluar dari kamar, pergi ke balkon, dan memanggil tuannya. "Cucu penyu, mengapa memanggilku ketika aku punya waktu? Apakah ada yang salah?" Suara lelaki tua itu datang dari ujung telepon. Landon Shen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." "Apa yang membuat anakmu begitu serius?" teriak lelaki tua itu. Landon Shen tidak berbicara omong kosong, dan berbicara tentang Rose melalui telepon. "Tuan, apakah Anda tahu apa yang terjadi?" tanya Landon Shen. "Aku tidak tahu." "Apa?" "Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon," kata Lao Suto diam-diam di telepon. "Orang tua, tunggu. Mengenai Rose, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya?" Landon Shen mengerutkan kening. Tuannya telah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa identitas Rose tidak biasa, dan Landon Shen juga bertanya tentang hal itu, tetapi orang tua itu tidak mengatakannya. "Tidak, kamu terlalu banyak berpikir." "Tuan, tolong beritahu saya, apa sebenarnya Rose?" Landon Shen bertanya dengan suara berat. "Cucu Turtle, bukankah ibuku memberitahumu untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengan Rose itu? Mengapa kamu tidak mendengarkanku?" Lelaki tua itu meraung dengan marah. Wajah Landon Shen sedikit tenggelam, "Itu tidak mungkin, dia sudah menjadi wanita saya." Bajingan benar-benar jatuh cinta pada tunangan presiden. Pria tua itu cemberut di hatinya dan berseru,
bukannya aku tidak mau memberitahumu, tapi aku berjanji pada seseorang. Aku tidak bisa memberitahumu ini sekarang. Kenapa? Siapa orang yang kamu janjikan? Landon Sen bertanya dengan bingung. Pria tua itu berulang kali menghela nafas di telepon. Wah, jangan terlalu banyak bertanya tentang identitas Rose, agar tidak marah. Jika Anda benar-benar ingin tahu, saya akan memberitahu Anda setelah Anda melewati masa kultivasi yang dipertanyakan. Tuan, Anda meminta saya untuk menjadi pengawal Rose. Apakah Anda membuat pengaturan? Tanya Landon Sen. Ya. Tapi aku tidak menyangka bocahmu benar-benar menyukainya. Oh, baiklah, aku bisa menunjukkan jalannya kepadamu. Jika kamu ingin terus hidup dengan presiden perempuan itu, masih ada obatnya sekarang. Pria tua itu menghela nafas. Tindakan apa? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Biarkan dia berhenti membunuh orang, kata lelaki tua itu tegas. Hati Landon Sen terkejut, dan dia ingin bertanya sesuatu, jadi pria tua itu menutup telepon. Dalam pikiran Landon Sen, tuannya memiliki kepribadian yang riang, dan dia tidak bisa menyembunyikan rahasia. Tetapi sehubungan dengan masalah Rose, nadanya ketat dan tidak normal. Landon Sen tidak bodoh, mudah ditebak bahwa Rose seharusnya bukan orang biasa. Tidak peduli siapa dia, selama Rose ada di sisinya, Landon Sen tidak terlalu khawatir. Kejadian ini sangat aneh. Landon Sen tidak tahu bagaimana Rose, seorang gadis imut yang suka berpura-pura kedinginan, dapat memiliki identitas lain. Pikirannya berantakan, dan dia tidak ingin memikirkannya. Landon Sen berjalan ke kamar tidur. Wanita itu sedang berbaring di tempat tidur melihat majalah, dan dia tampak tenang. Jangan pergi bekerja 2 hari ini, berlibur dan istirahat yang baik. Landon Sen duduk di tepi tempat tidur dan berkata kepada Rose. Rose menggelengkan kepalanya, tapi ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan. Jangan pedulikan perusahaan, tidak peduli seberapa penting perusahaan itu, bisakah kamu lebih penting? Landon Sen mengerutkan kening. Melihat ekspresi pria itu, Rose harus berkompromi. Setelah beberapa kata penghiburan, Landon Sen bersiap untuk meninggalkan ruangan. Jangan pergi. Rose meraih tangan Landon Sen dan berkata dengan hati-hati, bisakah Anda menemani saya di malam hari? Tidur denganmu. Landon Sen bercanda sambil tersenyum. Apa yang tidak pernah ia duga adalah bahwa Rose sebenarnya setuju. Dia mengangguk malu-malu, dan bibir aprikot terbuka, oke. Landon Sen sedikit terkejut, dan untuk sementara dia bertanya-tanya apakah ada masalah dengan telinganya, dia telah melihat perlindungan Rose. Menghadapi pelukan Rose, dia tentu tidak akan memiliki perlawanan. Setelah mandi, Rose mengenakan baju tidur renda biru muda, memperlihatkan kakinya yang indah sehalus batu giok, dan sekilas sosoknya yang sempurna. Melihat mata terik Landon Sen, Rose dengan malu-malu masuk ke dalam selimut, jantungnya berdetak cepat. Landon Sen merasa sedikit aneh, tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya sebelumnya. Tetapi wanita ini berbeda. Dia adalah wanita yang dicintainya. Tanpa ragu, Landon Sen pergi tidur tanpa pakaian dan membungkus pinggang Rose dengan satu tangan. Rose sedikit gemetar, tetapi tidak melawan. Landon Sen bersenang-senang, sosok Rose terlalu bagus, dan setelah beberapa belayan, wajah wanita itu sudah merah seperti apel kecil. Seolah tidak tahan dengan godaan semacam itu, Rose mencubit bahu Landon Sen, membusungkan mulutnya dan berkata, cium aku. Tindakan dominan. Episode 345. Tindakan Rose untuk bertindak seperti bayi benar-benar merupakan godaan yang fatal. Landon Sen dengan tegas mencium bibir merah indah Rose. Keduanya bernapas sedikit cepat, merasakan tindakan dominan Landon Sen, hati Rose tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Tidak. Melihat bahwa penghalang terakhir akan segera dihancurkan, Rose tiba-tiba mendorong Landon Sen menjauh. Hanya bisa dikatakan bahwa Landon Sen tidak memiliki pertahanan. Lagi pula, dia sudah mencapai titik ini. Bukankah wanita harus menolak? Tapi Rose benar-benar menolak. Apakah ini rasa tidak percaya pada diri sendiri? Kontras yang sangat besar membuat Landon Sen sedikit marah. Landon Sen, maaf, beri aku waktu lagi, oke, Aku belum siap. Melihat tubuh halus wanita itu bergetar sedikit, Ki Landon Sen menghilang seketika. Baik. Landon Sen menghela nafas, merasa kasihan.
Terima kasih. Jangan mengucapkan kata terima kasih, jangan katakan hal seperti ini. Tentu saja saya akan menghargai ide-ide Anda. Landon Sen tersenyum dan menyentuh kepala Rose, dan tidak menyentuhnya lagi. Bisakah kamu tidak menginginkan itu? Pegang saja aku, pegang aku. Tidak apa-apa. Rose menarik pakaian Landon Sen dan berkata dengan malu-malu. Ini terlalu sulit. Landon Sen sedikit terdiam. Tidur dengan seorang wanita cantik seperti Rose, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah penderitaan besar baginya. Yah, aku terlalu keras kepala. Mata Rose berkelip-kelip. Landon Sen meraih lengan putihnya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya mengatakan itu sulit, tapi aku tidak mengatakan tidak. Rose memberi cahaya, pipinya menunjukkan rona merah menggoda. Xiao Suir, jika kamu seperti ini, aku benar-benar mau tidak mau memakanmu. Landon Sen menghela nafas. Tidak serius. Baiklah, segera tidur. Rose. Rose meringkuk di satu sisi, sedikit gemetar, dan mengubur kepalanya di lengan Landon Sen, seperti kucing kecil yang jinak. Landon Sen memeluknya, di suatu tempat yang menjulang tinggi di dadanya, itu sedikit kesal. Tidakkah gadis cantik ini tahu bahwa dia bertahan sangat keras? Rose juga punya perasaan aneh, lebih intim. Momen keintiman yang bisa dia dapatkan dari seorang pria juga bisa membuatnya merasa nyaman dan hangat. Segera, dia tertidur di lengan Landon Sen. Landon Sen juga yakin. Suatu malam berlalu. Landon Sen tidak tahu bagaimana dia bisa melewatinya, dan hanya tertidur pada pukul 3 atau 4 pagi. Ketika saya bangun, jam 8 pagi, 3 kutub di bawah sinar matahari. Begitu dia membuka matanya, Landon Sen mengenakan pakaiannya dan dia tidak memiliki gejala kurang tidur. Menurut fisiknya, bahkan jika dia tidak tidur selama 2 hari dan 3 malam, rohnya tidak akan terpengaruh. Mungkin karena hubungan Landon Sen dengan dia, Rose tidak punya mimpi buruk hari ini. Setelah bangun, dia sedikit malu ketika mengingat apa yang terjadi semalam. Setelah istirahat malam, cedera kaki Cleo Liu sekarang benar-benar sembuh, dan dia juga sangat berterima kasih kepada Landon Sen. Rose tidak pergi bekerja akhir-akhir ini, dan Landon Sen kadang-kadang menemaninya pergi jalan-jalan dan berkeliling. Kondisi mental Rose telah sedikit membaik, dan dia tidak lagi mengalami mimpi buruk. Landon Sen masih ingin mengetahui identitas Rose. Guru berkata bahwa dia harus menunggu dia untuk menerobos periode interogasi sebelum dia bisa memberitahunya. Sebelum menerobos periode interogasi, Landon Sen tidak bisa rileks sepenuhnya. Sen Zhaojing yang ia kembangkan adalah bom yang tidak tepat waktu. Ketika menerobos, ia harus menerobos dan dengan paksa memperluas meridian. Ketika Landon Sen menerobos, dia sangat berbahaya. Jika kehilangan sedikit, akhir yang paling beruntung adalah kehilangan keterampilannya. Serius, meridian akan terputus, dan dia bahkan akan mati. Selain itu, Landon Sen merasa bahwa roh jahat di tubuhnya semakin memburuk, dan dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Pada pandangan pertama, musuh Landon Sen sedikit, tetapi Luo Tianyao dan Wan San telah secara intensif merencanakan balas dendam terhadap Landon Sen selama waktu ini. Beberapa hari kemudian, Landon Sen tidak dapat membantu Rose, dan wanita itu masih pergi bekerja. Di pagi hari, Landon Sen, Rose dan Sasa menaiki mobil sport Ferrari dan melaju pergi dari keluarga Zheng. Di dalam mobil, Sasa melengkungkan bibirnya dan berkata, kalian berdua dengan senang hati menunjukkan kasih sayang baru-baru ini. Bayiku sangat sedih, aku hampir tidak kelelahan. Maaf Sasa, kata Rose dengan nada meminta maaf. Dengan begitu banyak hal di perusahaan, Sasa pasti sangat sulit sendirian. Hanya bercanda, Rose, senang kamu bahagia. Sasa tersenyum sedikit, dia bisa melihat bahwa Rose jauh lebih ceria daripada sebelumnya. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Landon Sen. Tetapi saya harus mengakui bahwa kemampuan Landon Sen untuk membujuk anak perempuan terlalu kuat. Bahkan saudara perempuannya menyukai hal ini baru-baru ini. Senyum muncul di sudut mulut Rose, lalu dia mengerutkan kening ketika dia memikirkan sesuatu, dan berkata, saya mendengar Sasa mengatakan bahwa Sister Cleo Liu menarik bagi Anda. Puff. Tenggorokan Sasa tersedak, itu benar-benar bukan panci untuk membuka atau memilih panci mana. Kenapa? Aku takut aku akan dirampok. Landon Sen menggoda. Sangat indah, Rose melengkungkan bibirnya.
Melihat bagaimana Landon Sen dan Rose berbicara, Sasa tidak bisa memastikan apakah itu cemburu atau iri, dan samar-samar merasa bahwa hubungan mereka semakin baik. Sasa menghela nafas sedikit, dan sudah waktunya untuk berhenti memikirkan Landon Sen. Di perusahaan, Landon Sen dan Rose pergi ke kantor ketua. Karena insiden Hong Yue sebelumnya, Sasa memindahkan posisi senior perusahaan beberapa hari yang lalu. Setelah mengambil alih pekerjaan lagi, Rose juga memilah emosinya, dan sekali lagi mengambil posisi sebagai presiden perempuan yang dingin. Landon Sen terus menjadi sekretaris Rose, dan kadang-kadang membantu Rose menangani masalah pekerjaan. Tidak lama kemudian, pintu kantor mengetuk. "Silakan masuk," Rose berteriak. Orang ini adalah Liu Wenbin yang ditemui Landon Sen sebelumnya. Melihat Rose, Liu Wenbin tersenyum dan berkata, "Ketua Su, ini masih pagi sekali." "Direktur Liu, kamu terlalu awal," Rose sedikit mengangguk. Liu Wenbin adalah direktur bisnis Tianrong International. Dia seorang mahasiswa master. Dia telah bekerja di Tianrong International selama 3 tahun. Dia menonjol dengan kemampuannya yang luar biasa dan naluri bisnis yang tajam. Dia masih berbakat. Hanya melalui komunikasi dengan eksekutif senior lainnya di perusahaan itulah Rose tahu bahwa Liu Wenbin agak terlalu sombong sebelum melepaskannya. Setelah menjadi eksekutif bisnis, dia hampir tidak melihat siapapun di matanya. Liu Wenbin ini adalah orang yang hampir menangkap Landon Sen dan Rose menggoda di kantor terakhir kali. Landon Sen tampak sangat tidak nyaman dengan orang ini. "Ketua Su, perusahaan sekarang dalam masa pemulihan, dan ada banyak area di mana kita perlu mendiskusikan solusi," Liu Wenbin berkata sambil tersenyum, berbicara dengan elegan, dan itu tampak seperti sopan. "Direktur Liu, saya juga memiliki banyak hal yang saya tidak mengerti bahwa saya perlu memberi Anda petunjuk," kata Rose sambil tersenyum. Liu Wenbin nyaris tertawa terbahak-bahak. Sejak pertama kali melihat Rose terakhir kali, ia benar-benar terpesona oleh dewi bisnis ini. Bintang-bintang besar itu jarang seindah Rose. Rose memiliki temperamen bawaan, dingin dan terkendali, elegan dan tidak tiruan, yang sangat sejalan dengan estetika Liu Wenbin. Sangat disayangkan bahwa Landon Sen, seorang sekretaris kecil, memberikannya pada hati Liu Wenbin. Dia juga curiga bahwa Landon Sen adalah wajah putih kecil Rose. Karena Landon Sen memiliki kesempatan, Liu Wenbin merasa bahwa ia juga harus memiliki kesempatan. Dia masih relatif pintar dan berkata langsung, "Direktur Su, saya ingin mengundang Anda untuk makan malam dan membahas urusan perusahaan." Setelah mendengar ini, Landon Sen di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Diskusi kecil, dan makan malam adalah tujuan sebenarnya dari orang ini, bukan? Dengan pengalaman bertahun-tahun Rose dalam melihat orang, dia secara alami tahu sifat Liu Wenbin. Dia diam-diam melirik Landon Sen di sudut. Melihat Landon Sen duduk di sana dengan ekspresi tenang, Rose tidak bisa menahan perasaan sedikit jengkel. Tidakkah pria ini peduli jika dia pergi makan malam dengan pria lain?